Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. Utara saya sudah pernah jelasin, lebih luas, penduduknya lebih banyak, lebih makmur. Aram juga seringkali punya pasukan-pasukan yang banyak. Satu lawan satu aja yang selatan bisa kalah, apalagi dua lawan satu. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-201. Untung diingetin sama Ibu Oka dari Australia. Romo kok udah nggak nyebut edisi-edisi lagi? Karena jujur saya juga lupa. Kemarin itu edisi ke-200, maka hari ini edisi ke-201. Luar biasa, sepanjang tahun 2024, 200 video sudah Tuhan sediakan buat kita supaya firman-Nya selalu berdengung di telinga kita. Semoga firman-Nya selalu jadi kekuatan kita setiap hari dituntun hidup kita bersama firman Tuhan. Maka saudara-saudara, terima kasih buat Anda yang tidak pernah ketinggalan satu episode pun. Kalau ketinggalan bagaimana Romo? Silakan cari di YouTube, di scroll aja ke bawah video-video mana yang Anda belum tonton. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih untuk semua dukungan-dukungan Anda. Ada kabar baik yang harus saya umumkan. Saya minggu lalu itu membuat kemeja sejumlah 120 dengan motif-motif yang bagus. Nah, itu saya jual. Nah, semua sudah laku, linknya sudah saya tutup, dan puji Tuhan hasilnya ya, donasi yang terkumpul 303 juta, luar biasa. Lalu tadi siang saya mendengar dari ekonom Kuskupan, puji Tuhan ternyata dananya sudah dikit lagi katanya, udah dikit lagi, mudah-mudahan terus menjadi kenyataan. Saudara-saudara yang terkasih, saya berharap dimanapun Anda berada, Anda dalam keadaan baik-baik saja. Kalau Anda nonton video ini, saya sudah tidak ada di Thailand lagi, saya sudah pindah ke satu negara sebelum saya pulang ke Indonesia. Saudara-saudara, boleh nggak saya bertanya kepada Anda? Anda ini termasuk orang yang beruntung atau tidak beruntung? Romo, kayaknya kalau undian, kalau arisan, kalau dikocok gitu siapa yang keluar namanya sebagai pemenang, saya bukan termasuk orang beruntung, Romo. Jadi kemarin tuh saya punya jatah Komisi Kerasulan Kitab Suci KAJ dapat 15. Oh, sorry bukan 15, 5 jatah bisa ikut misa kunjungan paus di GBK ya. Saya nggak ambil jatah saya karena saya dapat jatah dari kampus. Saya undi nih. Tim saya 15 orang, siapa yang bisa dapat 5? Ada yang dapat, dia juga yang dapat. Orang-orang ini memang beruntung. Tapi ada yang udah ngarep, udah berdoa, tapi tidak juga beruntung. Kalau Anda termasuk pribadi yang beruntung atau kurang beruntung selama ini Romo? Coba tulis di kolom komen. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membongkar. Jangan-jangan Anda selama ini merasa diri kurang beruntung atau tidak beruntung. Saya sendiri punya kriteria untuk bisa mengatakan orang itu beruntung atau tidak dalam hidup. Yang pertama, dia punya orang tua yang baik. Minimal satu, entah bapaknya, entah ibunya. Baik, sungguh-sungguh baik, bisa diteladani, kata-katanya bijaksana, penuh cinta, mengenalkan Anda pada kasih, orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang beriman, orang tua yang betul-betul penuh kasih mendidik Anda sebagai anak-anaknya. Apakah Anda masuk kriteria itu? Ya Romo, mama saya orang baik Romo. Romo, makasih papa saya orang baik Romo. Romo, makasih papa mama saya juga orang baik, orang beriman. Kata-katanya, ajarannya selalu saya ingat sampai hari ini Romo. Puji Tuhan, Anda orang beruntung. Lalu yang kedua, kalau Anda punya saudara-saudara yang baik. Romo, saya anak tunggal Romo, gimana? Ya kalau anak tunggal lain cerita. Tapi kalau Anda punya saudara kandung, entah sepupu juga boleh.
itu baik, sungguh-sungguh baik ya. Baik bukan karena ada maunya, baik bukannya hari ini baik, besok enggak, atau dulu enggak baik, sekarang baik. Tapi memang punya hati yang baik, suka menolong, perhatian, penuh kasih, jujur, punya saudara yang baik, kakak adik yang baik, yang bisa dicontoh, yang bisa diteladani. Apakah masuk situ? Ya Romo, puji Tuhan Romo. Lalu yang ketiga ya, Anda punya orang-orang di sekeliling Anda, orang-orang baik. Bisa tetangga, bisa rekan kerja, bisa rekan di tempat Anda melayani. Mereka orang-orang baik. Nah, kalau satu dari tiga itu Anda masuk, Anda orang beruntung dan harus bersyukur. Karena bisa jadi di luar sana ada orang-orang yang gak percaya lagi sama orang tuanya, gak percaya lagi sama saudara kandungnya, gak percaya lagi sama orang-orang di sekitarnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda sudah bersyukur kalau Anda punya kriteria itu? Ditambah lagi 4 yang sempurna kalau Anda punya pasangan hidup yang baik, yang beriman, yang bisa membawa Anda pada kualitas hidup yang baik. Romo, gara-gara pasangan hidup saya jadi semakin kenal Tuhan Yesus, Romo. Romo, gara-gara pasangan saya banyak belajar, Romo, dari dia. Itu Anda sangat amat beruntung. Itu dia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa Romo Yosef berbicara soal beruntung atau tidak beruntung, saudara yang baik atau saudara yang tidak baik, orang tua yang baik atau orang tua yang tidak baik? Karena ada kaitannya dengan bacaan pertama yang mau saya angkat kali ini, yaitu dari Yesaya bab 7 ayat 1 sampai 9. Ini kalau Anda tahu sejarahnya saudara-saudara, kalau baca kitab suci itu jangan letterlek, jangan harafiah, tapi betul-betul kalau tahu sejarahnya, latar belakangnya, konteks politik pada waktu itu, bikin saya geleng-geleng. Setiap kali saya ngajar sejarah orang Israel di bagian ini, jujur saya geleng-geleng. Umat pilihan ini itu udah kecil, sangat kecil dibandingkan dengan tetangga-tetangganya. Kecil bener, seujung kuku. Dibanding Mesir, gak ada apa-apanya. Dibanding Aram, kecil banget. Dibanding Asyur, ya seupil itu. Dibanding Babilonia, kagak ada seujung kukunya. Tapi ini udah umat pilihan Allah kecil begini. Sejak zaman Daud, sejak zaman Salomo, itu masih satu tuh. Kemudian nanti di zaman Yerobeam dan Rehabeam ini, anaknya Salomo. Nah, ini dia biang keroknya. Kerajaan pecah jadi 2. Yang utara disebut apa? Ngerti Romo. Kerajaan utara ibu kota Samaria namanya Kerajaan Israel. Yang selatan ibu kotanya Yerusalem namanya Kerajaan Yehuda. Dengan pakem ini saya yakin Anda tidak akan bingung ketika membaca Yesaya ini. Karena dikatakan begini, pada zaman Raja Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, berarti di bawah nih, Yerusalem. Maka Rezin, Raja Aram, Aram itu tetangganya, musuh bebuyutannya dari dulu berantem terus, dari zaman hakim-hakim, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel. Nah itu, jadi antara Ahaz, Raja di selatan, dengan Pekah, itu raja di utara. Nah, waktu itu saudara-saudara, kota Yerusalem yang ada di selatan diserbu sama siapa? Sama tadi dikatakan Rezin, Raja Aram. Ini kerajaan yang memang nyebelin, selalu nyerang-nyerang cari sisi kelemahan umat pilihan ini dari zaman hakim-hakim, bayangin. Terus ditambah siapa? Tadi Romo, ada Pekah bin Remalia, Raja Israel. Maka mereka ini bersekutu nih. Antara kerajaan utara, si Pekah ini dengan Rezin, Raja Aram ini menyerbu siapa? Menyerbu Ahaz, Raja di selatan. Loh Romo, bukannya ini si kerajaan Israel dengan kerajaan utara kan orang-orang Israel juga ya Romo? Iya, mereka bersaudara kan Romo? Iya, mereka kan bagian dari suku-suku Israel ya Romo? Iya.
Mereka umat pilihan ya Romo? Iya. Mereka berasal dari keturunan yang sama? Iya. Mereka semua dulu diperbudak di Mesir? Iya. Tapi jeng-jeng-jeng di sini adalah Pekah ini dihasut oleh Raja Aram menyerang saudaranya di selatan. Maka tadi saya bilang, berbahagialah Anda yang punya saudara yang baik, punya tetangga yang baik. Jangan sampai kayak begini si Raja Ahas ini, dia nggak tahu kenapa salahnya di mana, kok bisa ya punya saudara, sedara sedaging, sesuku, sebangsa. Pilihan Allah sama-sama. Satu nenek moyang Abraham, Ishak, Yakub. Sama-sama umat perjanjian. Tapi kok bisa saling menyerang, saling membinasakan. Nah, kita lihat, kita baca lagi nih. Namun, mereka berdua maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Jadi mereka berdua ini, raja-raja sekitar ini, datang bukan untuk berkunjung, visit, lihat-lihat gitu, untuk berperang. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Yerusalem, kota Allah, Allah hadir di situ. Jangan berani sentuh-sentuh. Lalu diberitakanlah kepada keluarga Daud. Nah, keluarga Daud itu siapa? Yaitu Ahas. Masih keturunannya Daud. Aram telah berkemah di wilayah Efraim, di wilayah perbatasan utara dan selatan. Maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. Bayangin, utara saya sudah pernah jelasin lebih luas, penduduknya lebih banyak, lebih makmur, lebih canggih pastinya. Aram juga sering kali punya pasukan-pasukan yang banyak. Satu lawan satu aja yang selatan bisa kalah, apalagi 2 lawan 1. Saudara-saudara, kayaknya ada-ada aja ya hidup dengan bangsa-bangsa ini nih, umat pilihan ini. Ada aja. Mereka digerogoti oleh kelemahan-kelemahan manusiawi mereka. Oleh nafsu, oleh ambisi mereka. Mau berkuasa, mau membinasakan satu sama lain. Mau lebih unggul dari yang lain. Nah, itu biang keroknya saudara-saudara. Nah, ketika Raja Ahas dan juga seluruh rakyatnya takut karena diserbu seperti itu, bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, "Baiklah engkau keluar menemui Ahas, engkau dan Shear Yasyub anakmu laki-laki." Jadi Nabi Yesaya punya anak laki-laki. Siapa namanya tadi? Namanya adalah Shear Yasyub. Memang namanya susah karena ini bahasa Ibrani ya. Shear Yasyub. Itulah nama anak laki-laki Nabi Yesaya. Ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Kalau Anda pergi ziarah ke Israel, ke Yerusalem, nama-nama tempat ini masih ada. Dan katakanlah kepadanya, ini kalimat ini yang Anda juga harus dengar. Ketika Anda seringkali juga ciut, ketika masalah Anda merasa masalah Anda lebih besar daripada kemampuan Anda. Ketika tanggungan Anda, waduh Romo, hutang-hutang Anda, tanggung jawab Anda, tugas-tugas Anda, penyakit-penyakit Anda, kayaknya kayak gunung Romo, segede gunung. Kayak raksasa, kita mah cuman ya jadi korban dihimpit sana sini. Firman Tuhan buat Ahas, seluruh penduduk di Yerusalem juga berlaku buat Anda. Tuhan berfirman apa? Teguhkan hatimu dan tinggallah tenang. Tetaplah tenang. Maka Anda bisa nih gunakan kalimat ini, firman Tuhan ini dalam doa Anda. Diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Dinyanyiin, didaraskan seperti mantra juga boleh. Misalnya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Terus diulang-ulang sampai Anda betul-betul firman itu menjadi kekuatan, alat bantu buat kita. Membuat kita hatinya nggak ciut lagi. Membuat kita hatinya berani, nggak takut lagi. Dan tetap tenang.
Sebab apa? Kalau manusia udah kehilangan ketenangannya, grogi, ngerjain ujian harusnya dia bisa, karena grogi jadi nggak bisa. Dia sibuk sana sini, bingung, kalut, akhirnya nggak fokus. Maka kata-kata Tuhan ini penting nih buat saya, buat Anda juga yang suka gerasak gerusuk, yang tangannya suka keringetan kalau lagi cemas. Teguhkan hatimu. Tuhan, jadikan hatiku setegar batu karang misalnya. Jangan hati yang lembek, jangan hati yang mudah goyah kayak puding gitu ya. Tetaplah tenang, biar jiwaku menjadi tenang, pikiranku tenang, hatiku damai. Nah, jangan takut dan janganlah hatimu kecut. Itu ada 4 perintah ya. Yang pertama, teguhkan hati, percaya sama Tuhan, tetaplah tenang, tenangkan dirimu, janganlah takut, dan jangan hatimu kecut. Hati kecut apa sih Romo? Gampang kecil, jadi kecil hati gitu ya. Suka nggak berani, coba yang baru nggak berani, mau jalan ke sini nggak berani, apa-apa nggak berani, itu kecut hatinya. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, itu si Rezin Raja Aram dan Pekah Raja Israel disebut oleh Allah puntung kayu api yang berasap ini. Yaitu kepanasan amarah Rezin dari Aram dan anak Remalia. Anak Remalia siapa? Ya Raja Pekah itu. Sebab Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu. Saudara-saudara, kalau kita dijahatin sama orang ya, mungkin ya kita bisa, ya udahlah, kenal juga enggak. Mungkin ya dia enggak suka sama kita, ya sudah. Tapi yang terjadi di sini, saudaranya sendiri merancang kejahatan. Jadi kejahatannya nggak spontan gitu ya, nggak karena nafsu, tapi dirancang. Artinya direncanakan baik-baik, dicari kelemahannya, dicari titik lemahnya di mana, gimana cara mengalahkannya. Punya nggak saudara kayak gitu? Ya Romo jadi malu lagi Romo. Jadi nggak enak nih Romo kalau ngomongin kayak begini nih Romo. Karena seringkali yang jahatin kita itu bukan orang jauh, tapi saudara-saudara sendiri. Maka beruntunglah Anda kalau punya saudara yang baik, dijaga supaya relasinya adem, bertumbuh dan berkembang dalam kasih. Dan mereka berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Lalu kita mengangkat anak TBL sebagai raja di tengah-tengahnya. Jadi ini Raja Ahaz kedudukannya sedang goyang ini. Sedang mau dikudeta ini oleh saudaranya sendiri. Karena kesombongan orang-orang utara. Karena merasa lebih kaya, lebih makmur, lebih subur gitu ya. Mereka lupa siapa penjaga sesungguhnya dari kota Yerusalem ini. Nah, dikatakan, beginilah sabda Tuhan Allah. Hal itu tidak akan sampai terjadi. Sebab ibu kota Aram ialah Damsyik. Kepala Damsyik ialah Rezin. Ibu kota Efraim adalah Samaria. Dan kepala Samaria ialah anak Remalia. Tuhan sudah menentukan kota ini siapa penguasanya. Nah, dalam 65 tahun Efraim akan pecah. Tidak menjadi bangsa lagi. Itu nubuatan Nabi Yesaya loh. Dan betul kejadian. Betul kejadian ini. Kalau Tuhan udah ngomong, hati-hati makanya. Jika kalian tidak percaya, niscaya kalian tidak teguh jaya. Jadi kuncinya percaya pada kemahakuasaan Tuhan. Tuhanlah yang menjaga kota. Tuhanlah yang menjaga rumah tangga kita. Tuhan yang menjaga rumah kita. Tuhan yang menjaga diri kita dan keluarga kita. Bukan Bapak Satpam, bukan Bapak Polisi. Tapi Tuhan sendiri, saudara-saudara. Tuhan jadikanlah aku seperti gunung batu. Imanku yang kokoh, tidak mudah goyah. Percaya. Buatlah hatiku tenang. Buatlah hatiku teguh. Tidak takut dan tidak kecut hati. Mampu percaya pada kemahakuasaanmu. Meskipun aku tidak melihat, aku belum merasakan, aku belum melihat pertolonganmu, tapi aku tetap percaya. Cakep ini. Maka saya suka ya,
Akhir-akhir ini saya sering kali bahas bacaan pertama bukan? Kalau bacaan Injil mungkin romo-romo lain bisalah menjelaskan itu. Maka dari itu saudara-saudara, belajarlah dari pengalaman umat Allah dalam perjanjian lama. Hal itu membawa kita pada pemahaman yang seutuhnya. Kita ngerti konteksnya di zaman Yesus itu bagaimana sih? Kita jadi tahu. Dan di konteks di zaman kita bagaimana sih? Kalau orang udah gila kuasa, gila harta, saudara udah pengen menguasai warisan, itu nggak ada damainya saudara-saudara. Akan menimbulkan perpecahan ke semua pihak. Maka jangan takut, teguhkan hatimu, jangan kecut hatimu, tetaplah tenang. Semoga firman ini membantu kehidupan Anda. Salam, bye-bye, Tuhan berkati.